Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hari ini kita belajar matematika kembali. Kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks ya, teman-teman. Jadi di sini ada soal yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 18, min x ditambah 2y sama dengan 2. Kita akan tentukan yang pertama, nyatakan SPLDV dalam bentuk matriks P kali matriks X sama dengan matriks Q. Kemudian yang kedua, kita akan tentukan perkalian matriks P dikali matriks Q. Yang ketiga, kita akan cari nilai variabel X dan variabel Y dengan metode yang pertama inverse matrix, yang kedua metode Cramer. Baiklah, kita langsung jawab aja ya teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Oke, nomor 1. Oke, yang ditanya adalah matriks P ya. Jadi teman-teman perhatikan di soal ini kita kan punya angka-angka di depan variabelnya, yaitu angka 3, 2, min 1 dan 2. Ini kita tulis dalam bentuk matriks 3, 2, min 1, 2 dikali, kemudian teman-teman lihat ini variabelnya ada 2 ya, berarti variabelnya adalah X dan Y, sama dengan hasilnya adalah angka yang di belakang ini ya teman-teman ya. Ini sebagai hasil yaitu 18 dan 2. 18 dan 2. Oke teman-teman semuanya, sehingga setelah kita buat dalam bentuk matriks, kita bisa katakan untuk matriks pertama ini adalah matriks P, kemudian matriks yang kedua adalah matriks X, hasil ini adalah matriks Q. Maka untuk soal yang pertama sudah selesai ya teman-teman, kita jawab. Selanjutnya kita akan mencari matriks P dikali matriks Q. Jadi kita tinggal kalikan ya teman-teman, berarti P kali Q itu sama dengan, kita salin ya teman-teman matriksnya. Dari jawaban nomor 1 ini kita lihat matriks P-nya adalah 3, 2, min 1, 2. 3, 2, min 1, 2. Kita kalikan dengan matriks Q-nya adalah 18 dan 2. Oke, teman-teman ingat lagi pelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkalian matriks, bahwa yang matriks pertama kita fokus dengan baris, matriks kedua kita fokus dengan kolom. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Kita mulai baris pertama dulu, 3 kali 18. Kita tulis 3 kali 18 ditambah, oke, angka yang kedua adalah 2 kali 2. 2 kali 2. Selesai ya baris 1 teman-teman. Selanjutnya baris 2 kali kolom 1 ya, kebetulan matriks Q-nya cuman ada kolom 1. Berarti min 1 kali 18 ditambah 2 kali 2. Oke, itu hasilnya saya tulis di atas ya teman-teman. P kali Q. Oke, kita tinggal selesaikan perkaliannya, kemudian kita jumlahkan ya teman-teman. 3 kali 18 berapa teman-teman? 54 ditambah 2 kali 2, 4. Untuk baris 1 selesai. Baris 2, min 1 kali 18, min 18 ditambah 2 kali 2, 4. Oke, tinggal kita jumlahkan teman-teman. Berarti 54 tambah 4 adalah 58. Kemudian min 18 tambah 4 adalah min 14.
Oke, untuk soal yang kedua selesai ya teman-teman jawabannya. Kita lanjutkan jawab soal yang ketiga. Soal yang ketiga untuk yang metode pertama yaitu metode inverse matrix. Metode inverse matrix. Oke, teman-teman, untuk metode inverse matrix kita lihat dari bentuk matriks yang pertama yaitu P, matriks P kali matriks X sama dengan matriks Q. Teman-teman perhatikan untuk soal nomor 3 ini kan kita akan mencari nilai variabel X dan variabel Y. Sedangkan variabel X dan variabel Y itu berada di sini teman-teman. Ya, di matriks X ini. Karena matriks X ini nanti isinya adalah variabel X dan variabel Y. Otomatis kita akan mencari matriks X. Sehingga untuk mencari matriks X ini kita harus singkirkan P-nya ya, matriks P-nya ya. Caranya teman-teman kalikan dengan P inverse. Jadi P inverse kali P kali matriks X sama dengan yang sebelah kanan ini juga wajib teman-teman kalikan dengan inverse dari matriks P ya. Jadi kalau kiri dikalikan inverse matriks P, yang kanan juga sama ya teman-teman ya. Sehingga kalau inverse P dikali dengan P itu menghasilkan identitas, matriks identitas. Dikali dengan matriks X sama dengan matriks P inverse kali Q. Matriks identitas ini ibarat sama kayak kita mengalikan angka 1 ya. Angka 1 kita kalikan dengan X. Berarti hasilnya X kan? Berarti ini tinggal matriks X ya, teman-teman ya. Sama dengan P inverse kali Q. Oke, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari variabel X dan variabel Y ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai dari matriks inverse dari P ya, teman-teman ya. Ingat kembali pelajaran kita sebelumnya, teman-teman, mencari P inverse. Oke, mencari P inverse. Mencari P inverse itu sama dengan sebentar ya teman-teman ya, ini kita bagusin kotaknya. Oke, jadi P inverse itu rumusnya apa teman-teman? Rumusnya adalah seperdeterminan dari matriks P kali dengan adjoint dari matriks P itu sendiri ya teman-teman. Sekarang ingat lagi cara mencari determinan matriks P gimana? Mencari determinan adalah kita lihat angka dari matriks P apa teman-teman? 3, 2, min 1, 2. Berarti cari determinan dari 3, 2, min 1, 2. Oke teman-teman, ingat lagi pelajaran kita bahwa kita kalikan dulu angka yang di serong kiri ini ya teman-teman. 3 dengan 2 kita kalikan 6. Dikurang, kemudian angka yang serong kanan kita kalikan ya teman-teman. Min 1 kali 2 adalah min 2. Hasilnya berapa teman-teman? 8. Oke. Sekarang tinggal teman-teman masukkan ini ke dalam rumus inverse dari P ini ya. Jadi seperdeterminannya udah ketemu yaitu 1/8. Jadi inverse dari matriks P itu sama dengan 1/8 kali adjoint ya teman-teman ya. Adjoint matriks P itu adalah, teman-teman perhatikan, yang serong kiri ini itu ganti posisi ya teman-teman ya. Yang serong kirinya ganti posisi, yaitu 2, 3. Yang serong kanannya kalikan negatif, berarti negatif 2 ini menjadi 1 ya teman-teman ya. Karena negatif kali negatif jadi positif. Oke, dapatlah matriks inverse
P-nya ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman cari ya matriks X-nya dengan cara mensubstitusi nilai dari P inverse-nya, kemudian nanti dikalikan dengan matriks Q. Oke, langsung ya kita cari teman-teman. Sehingga matriks X itu sama dengan matriks inverse dari P kita kali dengan matriks Q ya. Jadi 1/8 2 min 2 1 3 kita kalikan dengan matriks Q. Matriks Q teman-teman lihat di sini yang jawaban nomor 1 tadi adalah ada 18 dan 2 ya, Q-nya 18 dan 2. Oke, teman-teman kalikan 1/8-nya nanti kita kalikan terakhir aja ya teman-teman ya. Kita tulis aja dulu. Oke, kita tulis saja yang 1/8-nya kita kalikan dulu yang matriksnya ya teman-teman ya. Sama prinsipnya dengan nomor 2 tadi, baris kali kolom. Jadi teman-teman kalikan baris kali kolom ya teman-teman ya. Berarti 2 kali 18 36 ditambah min 2 kali 2 min 4. Selesai baris 1, baris 2 juga sama, 1 kali 18 ditambah 3 kali 2 6. Maka 1/8 kita kalikan dengan 36 tambah min 4. Berarti berapa teman-teman? 32 ya, benar. 18 tambah 6 adalah 24. Oke, baru teman-teman kalikan dengan 1/8. Berarti 1/8 dari 32 berapa teman-teman? 4. Kemudian 1/8 dari 24 adalah 3. Gitu ya teman-teman. Sehingga kita bisa simpulkan, jadi variabel X-nya yang mana teman-teman? Kita lihat lagi di jawaban nomor 1 itu kan untuk matriks X itu variabel X-nya adalah angka yang pertama ya teman-teman ya. Itu mewakili variabel X, angka kedua mewakili variabel Y. Berarti X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 3. Oke, gimana teman-teman, paham ya? Yang berikutnya, sekarang kita coba bandingkan bagaimana kalau kita mencari nilai variabel X dan Y dengan metode Cramer. Metode Cramer. Oke, rumusnya adalah mencari variabel X itu kita akan cari determinan dari X-nya dulu ya teman-teman, dibagi dengan determinan dia sendiri nanti. Kemudian Y-nya kita cari determinan Y dibagi dengan D-nya ya teman-teman ya. Ya, inilah rumus untuk mencari nilai variabel X dan Y dengan metode Cramer. Oke, kita mulai dari mencari D dulu ya teman-teman ya, cari determinan. Untuk determinan sendiri ini sebenarnya sudah kita cari ya teman-teman, itu sama dengan kita mencari determinan dari matriks P ini ya. Jadi D itu adalah determinan dari 3 2 min 1 2 sama dengan serong kirinya adalah 6 dikurang serong kanannya adalah min 2, yaitu 8. Kemudian teman-teman cari dx-nya ya. Teman-teman cari dx-nya. Oke, teman-teman cari dx-nya ya. Dx-nya itu sama dengan determinan dari, jadi teman-teman anggaplah ini ya, yang kolom 1 ini mewakili X, kolom 2 ini mewakili Y. Jadi kalau kita mencari determinan X, berarti kolom yang pertama ini kita ganti dengan hasil angka-angka hasil, yaitu 18 dan 2. 18, 2. Yang kolom 2-nya tetap ya teman-teman ya, tetap. Berarti serong kirinya dikalikan 18 kali 2 berapa teman-teman? 36. Dikurang
serong kanannya dikalikan 2 kali 2 adalah 4. 36 kurang 4 berapa teman-teman? 32 ya. Sekarang kita cari yang DY-nya ya teman-teman ya. DY itu sama dengan ya, determinan dari, sekarang gantian teman-teman, tutup kolom 2. Teman-teman ganti dengan hasil ya. Jadi kolom satunya tetap 3 min 1. Yang kolom 2 diganti 18 dengan 2. Berarti kita cari determinannya ya teman-teman. Berarti serong kirinya 3 kali 2 6 dikurang serong kanannya min 18 ya teman-teman. Berarti kalau kita jumlahkan adalah 24. Sehingga jadi kita bisa definisikan untuk variabel X itu dx-nya substitusikan ya teman-teman, nilainya 32, D-nya 8. 32 per 8 itu sama dengan 4. Untuk Y-nya berarti 24 per 8 itu sama dengan 3. Gimana teman-teman? Sama nggak hasilnya dengan yang ini tadi? Metode inverse matrix sama ya. Kalau udah sama berarti jawaban kita benar. Oke teman-teman, untuk SPLDV seperti ini caranya, silakan teman-teman pahami. Untuk video berikutnya kita akan membahas untuk sistem persamaan linear 3 variabel lagi ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.